Selamat pagi teman-teman, selamat berjumpa kembali di channel Basuki Kurniawan. Hari teman-teman ramai pertanyaan mengenai poligami atau menikahi lebih dari satu istri yang sah. Dalam peraturan Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, konteksnya sebenarnya Indonesia menganut asas monogami, yakni satu suami menikah dengan satu istri. Namun di dalam hukum Islam memperbolehkan suami untuk menikahi lebih dari satu istri di sini. Namun yang kita bahas hari ini, fokus kita adalah bagaimana cara mendaftarkan menikah lebih dari satu istri yang mana menjadi sah di sini, poligami yang sah di sini. Maka apabila kita ingin menikah melebihi dari satu istri yang sah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi di sini. Walaupun bahasa ini agak bahasa yang sulit untuk dibicarakan, terlebih lagi terhadap perempuan, karena masalahnya adalah orang itu untuk bisa adil cukup sulit. Namun peraturan di kompilasi hukum Islam membolehkan apabila seorang suami itu menikahi lebih dari satu istri, yang mana istri kesemua itu adalah sah, keempat istri adalah sah. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi seorang suami, ada syaratnya, tidak serta-merta semua itu menjadi sah teman-teman. Syarat pertama yakni suami harus mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan agama. Maka gugatan itu bisa dibuat sendiri oleh pihak penggugat atau suami, ataupun bisa melalui pusat bantuan hukum yang ada di pengadilan agama atau pengadilan negeri di sini, ataupun bila teman-teman memiliki lebih biaya bisa menggunakan lawyer atau pengacara untuk membuat gugatan permohonan ke pengadilan adanya poligami atau menikahi lebih dari satu istri, yang mana konteks surat gugatan itu perlu adanya posita, kemudian ada identitas secara pihak yang pertama, kedua posita, ketiga adalah petitum apa yang diminta. Itu merupakan syarat gugatan permohonan yang ada di pengadilan. Harus membuat surat gugatan teman-teman. Itu yang pertama. Kedua yakni fotokopi surat nikah dengan istri pertama dimateraikan 6.000. Harus ada fotokopi nikah yang pertama. Ini fotokopi nikah pertama itu harus difotokopi kemudian dimaterai untuk sebagai lampiran di surat gugatan. Maka kalau Bapak Ibu itu memiliki surat nikah atau akta nikah, kalau surat nikah tidak ada, bisa menggunakan akta nikah. Harus diadministrasikan dengan cukup baik, karena surat nikah merupakan dokumen penting yang harus dimiliki manakala seseorang itu akan menikah poligami atau menikahi lebih dari satu istri. Kedua yakni fotokopi KTP pemohon. Jadi selain kita ada surat nikah, ada fotokopi dari pihak suami, yang mana fotokopi tersebut dan juga selain fotokopi suami adalah calon istrinya juga. Calon istri juga harus dilampirkan fotokopinya. Dan itu tidak boleh dipotong teman-teman, fotokopi tersebut. Hal itu menjadi poin itu yang harus dipenuhi. Keempat Bapak Ibu yakni adalah surat pernyataan berlaku adil dari pemohon. Surat pernyataan ini dibuat oleh pihak suami sebagai bentuk pernyataan dia itu akan melakukan adil terhadap istri pertama, istri kedua, ataupun istri ketiga. Adil ini banyak versi Bapak Ibu. Adil itu banyak versi, yang mana adil bisa konsep adil dalam memberi nafkah, atau adil dalam memberi nafkah, adil dalam memberikan pelayanan baik terhadap istri. Itu menjadi surat pernyataan, yang mana hal tersebut bisa, mungkin draftnya bisa teman-teman cari di Google, atau teman-teman bisa buat sendiri surat pernyataan berlaku adil dari pihak suami. Selanjutnya yang kelima teman-teman yakni surat keterangan tidak keberatan di madu dari pihak istri yang pertama. Itu harus dibuatkan, dan ini saya rasa tidak mudah juga. Kalau teman-teman cuma nikah di bawah tangan, hal tersebut saya rasa nikah di bawah tangan boleh, tapi yang dirugikan adalah pihak istri yang kedua atau ketiga. Alangkah lebih baiknya gunakanlah jalur resmi agar hak-hak istri itu
dilindungi oleh negara. Bagaimana caranya? Yakni adalah sah secara hukum negara, yang mana diajukan di pengadilan agama. Namun konteksnya harus ada surat keterangan tidak keberatan dari istri yang pertama atau istri yang kedua kalau dia menikah yang ketiga. Dan itu teman-teman harus diberikan materai 6.000. Materai 6.000 itu diperlukan manakala seseorang tersebut itu mengajukan permohonan poligami. Selanjutnya yakni surat keterangan gaji atau penghasilan, baik itu seorang PNS atau dia swasta, harus ada surat keterangan gaji yang dia miliki teman-teman. Gaji tersebut berapa dia pendapatan per bulan, apakah gaji yang dia miliki itu cukup untuk membiayai manakala dia menikah lebih dari satu orang yang sah di sini. Maka teman-teman lebih bijaknya di sini teman-teman menuliskan secara jujur berapa penghasilan yang dia dapat selama 1 bulan. Selanjutnya yakni teman-teman yakni adalah surat izin dari atasan. Apabila dia seorang PNS, TNI Polri, maka harus ada surat izin dari atasan langsung yang mengizinkan dia untuk melakukan poligami. Yang terakhir teman-teman yakni adalah surat keterangan status calon istri yang kedua. Surat keterangan ini menjadi poin yang terakhir, yang mana apakah status istri tersebut, apakah dia seorang perawan ataukah dia itu seorang janda, apa status dari istri yang kedua atau ketiga. Maka teman-teman ini merupakan proses pembuatannya, syarat-syarat harus dipenuhi manakala dia melakukan pernikahan poligami yang viral mungkin. Namun hal ini semua dipersiapkan dan kemudian diajukan ke pengadilan agama bagi orang beragama Islam dan pengadilan negeri bagi dia yang belum atau tidak beragama Islam atau beragama lain. Bukan bermaksud kami itu untuk mengajari, namun konteksnya ini adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Cukup sekian teman-teman dan sampai jumpa.